bisa ya. Iya sebentar. Ya, sebetulnya saya senang sekali diundang hari ini karena saya bisa berbagi gitu ya. Berbagi itu artinya begini. Karena sepertinya buruh semua itu harus tahu tentang kondisi ekonomi saat ini dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah. Sekarang terbalik loh ya, buruh yang membantu pemerintah karena pemerintah udah nggak bisa mikir. Nah sekarang dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini mungkin kita bisa bikin satu konsep. Kira-kira tekanan-tekanan buruh yang langsung ke sasaran. Jadi bukan hanya sekedar upah saja itu. Karena kita harus dalam jangka panjang, negara ini harus tetap ada gitu kan. Sebetulnya itu yang jadi kunci utama kita. Saya akan sampaikan tentang itu semua. Silakan. Nah, tantangan kita itu adalah tantangan saat ini adalah liberalisasi perdagangan, baik itu FTA dan NIE 2015. Jadi tadi ini udah kapitalis semua gitu. Bagaimana kita menahan itu semua gitu supaya kita tidak semakin semakin terpuruk gitu. Itu sebetulnya kuncinya. Oke ya. Nah ini angkanya kecil, cuman saya ingin tunjukkan dari APBN kita 2008 sampai 2014 itu semuanya defisit. Ya. Jadi defisit. Bayangkan rumah tangga aja kalau misalnya uangnya defisit terus, negatif terus bagaimana bisa membiayai gitu. Berarti ada yang salah itu apa? Pengelolaannya. Jadi di mana yang salahnya gitu. Nah mungkin kita harus bantu pemerintah. Di mana ini sebetulnya yang perlu diperbaiki. Jadi kalau lihat, ini kita bayar utang ke luar negeri. Jadi defisit itu semua ditutup oleh utang luar negeri. Jadi anak cucu itu bisa dibebani oleh utang. Silakan. Nah sekarang saya tunjukkan pertumbuhan ekonomi kita ada ini nggak ya, saya nggak mati. Pertumbuhan ekonomi kita 5,78. BI rate itu suku bunga itu 7,5. Oke. Nah itu kalau misalnya perusahaan mau pinjam ke bank itu 17% sampai 18% bisa sampai 25%. Jadi bayangkan pinjam uang di perusahaan kalau mau pinjam uang ke bank, mungkin untuk kredit juga cukup tinggi. Ini bebannya sangat tinggi. Kalau di luar negeri untuk bank-bank untuk usaha mikro kecil itu hanya 3 sampai 5%. Terus inflasi juga tinggi. Bayangkan inflasi terus naik. Nilai ekspor kita itu berarti barang yang keluar negeri itu lebih kecil daripada barang yang diimpor. Jadi pasar kita itu pasar yang menarik bagi luar negeri. Semua orang, makanya sekarang kita harus membatasi tidak beli barang luar negeri. Karena apa? Yang kaya luar negeri gitu. Yang kaya itu barang orang Cina, orang Korea, orang apa. Sementara kita semuanya akhirnya yang produsen pindah jadi pedagang. Karena banyak sekali hambatan yang ada. Nah, kira-kira di mana nih kita bisa sama-sama nih dengan buruh untuk bisa supaya ini jadi positif, jadi surplus. Kemudian kurs rupiah juga jadi naik. Nah, kalau dilihat dari ini, BI rate, inflasi, kurs rupiah, itu beban yang sangat berat bagi para pengusaha, bagi buruh juga. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana supaya ini tuh gambarannya itu bagus, gitu ya? Oke, lanjutkan. Nah, ini kondisi ekonomi makro. Saya mau tunjukkan bahwa kesejahteraan. Nah, ini kemiskinan. Nah, ini kemiskinan. Meskipun turun, tapi tetap tinggi, 11%. Berarti kita 240 juta, hampir 25 juta orang itu miskin. Bayangkan. Kemudian ketimpangan makin meningkat. Jadi ketimpangan pendapatan itu makin meningkat. Jadi orang yang menengah, pendapatan menengah itu makin banyak, tapi yang rendah itu makin banyak juga. Jadi itu makin timpang. Jadi kesejahteraannya itu makin jauh. Pengangguran, lihat 5,92. 5,92 kurang lebih berapa? 5% dari 25, 7 juta. Itu pengangguran. Itu bisa bayangkan, itu bagaimana itu. Nah, lanjutkan. Nah, dari itu ini struktur perekonomian
perekonomian kita. Mungkin Bapak Ibu sini juga harus tahu bahwa kita itu kalau yang kerja di industri berarti itu sekunder. Nah ini sekunder. Kemudian kalau di pertanian itu primer, kalau yang dagang itu tersier. Sekarang tersier itu makin terus meningkat. Kenapa? Karena banyak pabrik yang tutup. Kemudian pabrik-pabrik itu yang tadinya memproduksi, sekarang dia karena banyak hambatan, terutama fasilitas dari pemerintah juga makin turun. Nanti saya sebutkan apa saja, misalnya ya infrastruktur, kebijakan-kebijakan yang mengganggu gitu ya. Sehingga yang tumbuh itu tersier. Jadi dagangnya itu barang Cina, barang-barang dari impor gitu. Nah itu sebetulnya yang menyebabkan industri semakin terpuruk gitu. Padahal yang menarik tenaga kerja banyak itu sekunder, padat karya. Kalau tersier enggak padat karya. Nah sekarang bagaimana ini yang sekunder ini harus tetap bertahan. Itu yang harus dipertahankan. Baik, silakan. Nah ini struktur tenaga kerja juga sama. Tapi kalau struktur tenaga kerja ternyata berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sekunder masih kedua, tapi di sini sekundernya ketiga. Jadi yang tersiernya semakin tinggi, jadi orang yang bekerja jadi beralih nih. Dari sekunder itu banyak yang bekerja di sektor tersier. Terus yang di primer itu yang kantung-kantung kemiskinan itu kan daerah-daerah pertanian. Latar belakangnya itu pertanian. Makanya tadi saya bicara juga di Bekasi kemiskinan tinggi loh itu, karena orang-orang Bekasinya sendiri itu nggak bisa jadi pekerja di pabrik-pabrik di sana. Semua misalnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, misalnya seperti itu. Kenapa gitu? Ada apa misalnya? Seperti kenapa orang Bekasi sendiri nggak bisa, gitu ya? Nah, karena latar belakang awalnya orang pertanian. Nah, terus harus diapakan? Oke. Berikutnya, next. Nah ini yang saya tunjukkan bahwa sektor-sektor ini sekarang yang tumbuh, sektor yang tradable turun, pertanian, pertambangan, industri pengolahan, tapi sektor yang non tradable itu meningkat. Lihat pengangkutan dan komunikasi, lihat keuangan, sewa dan jasa. Keuangan sekarang bank banyaknya bank asing. Jasa sekarang jasa apapun, mau jasa logistik, jasa asuransi itu semua asing. Uang kita keluar semua. Udah kita hutang semua gitu loh, karena semua udah harus bayar pakai dolar. Pengangkutan dan pengangkutan tadi, perdagangan, hotel dan restoran juga itu semakin tumbuh, lihat. Jadi ini sektor-sektor yang non tradable. Berarti itu nanti orang kerjanya itu hanya bekerja pada perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang impor. Lama-lama seperti itu. Karena nggak ada produksi di sini lama-lama. Bisa seperti itu. Oke, ini jadi bahan pemikiran kita bersama. Oke, lanjutkan. Nah, ini saya mau tunjukkan biar tahu neraca pembayaran Indonesia yang disebut defisit itu ini yang biru di bawah semua. Jadi neraca pembayaran kita. Jadi kalau lihat transaksi modal dan finansial itu positif, merah. Karena di sini banyak investor asing yang menanamkan modalnya di kita, tapi yang jangka pendek, dia nggak mau yang jangka panjang. Jadi dia positif, merah. Nah, jadi dia hanya licik juga gitu. Karena bunga di sini tinggi. Bunga kita kan tinggi, jadi kalau mau nyimpan uang di bank itu tinggi gitu di sini. Nah jadi mereka nyimpan di sini, tapi ketika nanti negaranya kembali baik seperti Amerika, dia bawa lagi semua uangnya, kelepek-kelepek lagi kita, dolar naik lagi. Nah seperti itu, ya. Nah jadi kondisi kita seperti ini. Neraca pembayaran Indonesia kita sebetulnya surplusnya itu karena ada investor asing, jadi portofolio. Gitu ya. Jadi bukan investor yang menanamkan dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, gitu untuk bikin pabrik yang berapa banyak, gitu ya. Itu enggak, lebih besar yang transaksi modal dan finansial. Oke, lanjutkan.
Next. Nah ini transaksi berjalan. Tadi di neraca pembayaran Indonesia itu ada transaksi modal dan finansial dan ada transaksi berjalan yang defisit tadi yang di bawah. Nah, yang defisit itu terdiri dari beberapa. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, transfer berjalan. Itu positif terus. Itu siapa yang menyumbang? Tahu Bapak Ibu? Ini adalah para TKI yang kerja di luar. Coba, karena nggak ada akses ekonomi, nggak ada akses lapangan pekerjaan di Indonesia, maka dia meskipun dengan keterbatasan pendidikan, pengetahuan, mereka pergi ke sana. Coba banyak sekali cerita tentang mereka, tapi mereka terus positif ininya, sumbangannya terhadap kita. Ya, apa perlakuan terhadap mereka? Kalau Filipina itu dia memperlakukannya dengan manusiawi sekali ya, seperti mereka benar-benar ini bawa devisa. Kemudian kita lihat yang hijau, neraca perdagangan migas. Migas kita terus, defisit terus. Impor minyaknya kita cukup tinggi. Memang agak mengecil ketika kemarin BBM naik sehingga subsidi dikurangi, BBM jadi kebutuhannya berkurang. Tapi masih defisit. Kita lihat lagi neraca jasa. Neraca jasa mulai 2010 itu udah terus defisit. Yaitu apa-apa semua pakai asing. Bapak Ibu kalau ngirim apa asing, logistik mau apa ngirimnya pakai asing, asuransi asing, segala asing. Neraca jasa, dokter lihat sekarang orang semua pergi rame-rame sekolah di berobat di luar negeri. Itu berapa devisa yang dibawa keluar? Jadi ngeri sekali gitu. Jadi uang kita itu kebawa keluar, bikin kaya negara orang terus gitu. Nah mungkin nanti kita sama-sama memikirkan dengan tekanan buruh apa yang mungkin bisa lebih berdampak langsung gitu terhadap Indonesia masa depan. Ini udah kalau dilihat berdarah-darah ini sebetulnya, ya. Oke, neraca perdagangan non migas kita industri itu masih lumayan. Tetapi meskipun industrinya lumayan, karena ternyata yang lainnya itu lebih besar. Jadi kalau dilihat yang bawah sama yang atas kan lebih besar yang bawah ya. Tetap defisit. Tadi yang saya di halaman pertama minus 4, sekian miliar dolar US. Kemudian pendapatan. Nah ini Bapak Ibu, pendapatan kita terus defisit. Di mana-mana kalau ngurus negara, bukan ngurus negara, ngurus rumah tangga. Kalau pendapatannya terus defisit, terus gimana mau ngebiayain dengan kegiatan-kegiatan produktif gitu kan? Nah, pendapatan ini untuk apa? Bayar bunga pinjaman. Jadi pinjaman kita itu ada pinjaman perusahaan, ada pinjaman pemerintah. Nah itu yang harus dibayar. Nah bisa dibayarkan, gitu ya. Jadi kita sebenarnya hidup itu dari hutang. Gitu. Oke, lanjutkan. Nah ini neraca perdagangan non migas. Tadi saya sudah sampaikan ini positif. Oke, artinya gini, importnya lebih besar daripada ekspor. Ya, jadi mana coba? Nah, dia perdagangan non migas ini masih surplus sedikit, tapi surplusnya tidak bisa menutupi neraca pembayaran keseluruhan. Oke, lanjutkan. Ini perdagangan migas, Bapak Ibu kelihatan makin besar import minyak kita, gitu. Jadi ketika Jepang, Korea pengen terus memproduksi di sini, gitu, harusnya kita tuh bikin bikin industri turunannya. Kalau bisa komponen segala macam kita bikin. Sekarang hampir 80% itu komponen itu import semua. Jadi dari satu mobil, coba berapa pendapatan yang diperoleh oleh kita, oleh Indonesia? Semuanya pasti dikirim lagi keluar. Itu bisa dibayangkan. Oke, lanjutkan. Neraca perdagangan jasa ini juga sama. Transportasi tertinggi. Jadi semua jasa, karena kita banyak barang impor, maka jasanya semuanya pakai jasa asing, gitu. Makin kaya asing, makanya mereka berebut pengen di Indonesia. Indonesia itu pasar yang paling menarik. Oke, lanjutkan. Ini neraca pendapatan tadi. Nah, pendapatan investasi juga negatif di sini kalau dilihat. Ya, jadi pendapatan investasi itu karena apa? Karena untuk menutup bayar hutang kita juga, gitu. Jadi meskipun investasi banyak masuk ke dalam, tapi ternyata neraca pendapatan kita itu negatif. Ini data dari BI terakhir ya. Oke, lanjutkan. Nah ini neraca transfer berjalan ini yang dari para TKI.
TKI yang dari pembantu rumah tangga ini mereka terus ngirim remitansinya tinggi itu. Sementara yang tenaga kerja asing yang masih devisa ke kita itu sedikit. Jadi lebih besar mereka. Jadi walaupun mereka tidak diakui, tapi ternyata mereka pendapatannya cukup besar. Oke, lanjutkan. Nah ini lihat Bapak Ibu, transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial. Ini adalah investasi yang biru, investasi portofolio. Jadi ini masih positif, tadi dibilang masih positif, hanya tidak bisa karena ini transaksi totalnya itu transaksi modal dan finansial, karena itu adalah investor asing yang portofolio tadi ya, yang hanya jangka pendek. Oke, lanjutkan. Nah, saya tunjukkan bahwa neraca perdagangan sektor industri makin turun. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa industri yang dihasilkan, produk-produk yang dihasilkan industri, nilainya itu semakin lama semakin turun. Jadi yang tadinya sekitar 28 terus sekarang minus. Jadi minus. Jadi memang kalau misalnya kondisi industrinya semakin turun, terpuruk, pengusaha akhirnya pada relokasi atau tutup, ya memang kondisinya seperti ini. Cuma sekarang kita lihat apa yang menyebabkan mereka turun seperti ini gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, coba yang aneh, negara di dunia itu ada 180-an lebih gitu. Tapi kita hanya kerjasama dengan 13 negara. Dan 13 negara itu semuanya defisit loh. Hampir semua defisit ya. Yang surplus hanya Singapura dari 13 negara ya. Singapura, Inggris itu pun sedikit, Amerika, India, sudah. Lihat yang paling tinggi, Cina sama Jepang. Habis. Dan jadi Cina dan Jepang kita lihat importnya jauh lebih tinggi. Jadi di mana-mana kan kalau ada kerjasama itu kan harus saling menguntungkan. Nah ternyata lihat aja Cina sama Jepang itu paling tinggi. Oke, lanjutkan. Ini juga bahwa kita dengan negara-negara FTA kita tuh bikin free trade dengan negara-negara itu juga rata-rata negatif, ya. Tapi ini diterusin terus gitu loh. Nah, jadi memang kita sangat takut dengan asing untuk memutuskan hubungan ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan lagi? Oke, lanjutkan. Ini juga ditunjukkan bahwa setelah ASEAN Cina, mungkin Bapak Ibu juga dengar waktu ASEAN Cina 2010. Nah, negara-negara lain bisa memanfaatkan, tapi Indonesia importnya ekspornya malah jadi kecil, menciut karena kalah bersaing, gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini kita lihat struktur nilai ekspor kita. Ekspor kita tuh memang masih dari industri. Walaupun industri terus menurun, tapi porsi terbesar dari ekspor kita masih industri. Kemudian lanjutkan. Ini yang mengerikan, import ya. Importnya bahan baku dan penolong itu sampai 76,06%. Jadi yang sebetulnya secara teori kita kan di sini banyak bahan baku, baik pertanian, tambang. Sebetulnya yang ideal itu kalau punya bahan baku, pokoknya punya bahan baku kita buat industri di situ kan. Sekarang enggak. Bahan baku yang ada kita ekspor semua, industri yang ada di sini bahan bakunya semua impor. Padahal ongkosnya juga mahal. Nah, itu sebetulnya kenapa enggak yang bahan baku yang ini kita coba buat di sini gitu kan? Kita pakai yang ada di sini gitu. Nah, itu juga jadi concern kita. Nah, bayarnya ini. Jadi uang kita semua keluar. Oke, lanjutkan. Nah, ini saya mau tunjukkan pertumbuhan ekonomi menurut sisi pengeluaran. Di sini ada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah. Tapi biar Bapak Ibu lihat bahwa memang di 2013 ada penurunan, investasi juga ada penurunan. Ya, konsumsi rumah tangga mungkin karena daya beli dolar naik, jadi ini pada turun, ekspor, import semua turun. Jadi PDB-nya pertumbuhan ekonomi turun. Oke. Kemudian lanjutkan. Nah, ini penanaman modal asing di mana saja ternyata semua menurun. Di 2013 itu rata-rata negatif. Yang positif masih karet dan plastik. Jadi kalau dilihat
barang dari kulit, alas kaki, masih ada yang positif, tapi mayoritasnya sudah negatif untuk penanaman modal asing. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu lihat, tarif masuk barang impor ke Indonesia itu paling rendah dibandingkan dengan Eropa, Amerika, Cina, Jepang, Brasil, India, Korea, dan lain-lain. Indonesia itu hebat. Semua barang impor boleh masuk dengan harga murah. Padahal daya saing kita rendah gitu. Nah, bandingkan dengan negara-negara lain. Jadi memang harus ada yang diperbaiki di sini gitu. Ya, kita nggak bisa semuanya bebas untuk negara asing gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, 2012 ini adalah persoalan utama menjalankan bisnis di Indonesia. Ketika 2013 atau 2012 ya yang ada demo itu terus tiap tahun ya. Nggak, tapi ini di dunia langsung nih. Tadinya nomor 7 tentang ini ada demo, langsung naik nomor 4. Jadi memang jadi perhatian bahwa begitu ada demo jangan investasi, pikirkan gitu loh. Walaupun nomor 1 dan 2 ini selalu berganti 11-12 kan hanya berganti birokrasi sama korupsi, dan yang ketiga infrastruktur. Tapi di 2013, di 2014 sudah enggak nih, turun ke 7 lagi. Yang demo bahwa jadi pertimbangan gitu untuk. Oke, lanjutkan. Nah, ini kualitas infrastruktur kita juga jelek-jelek. Kita lanjutkan. Nah, ini tenaga kerja kita nih, Bapak Ibu. Sekarang jumlah angkatan kerja kurang lebih 118 juta, jumlah penduduk kerja 110 juta, jumlah penganggur tadi 7,39. Persentase pendidikan SD 52,02%. Nah, sekarang buruh boleh marah dong. Biaya pendidikan kita dari APBN 20%, tapi ya susah nggak mau sekolah? Susah nggak kondisi? Nah, seperti ini gitu loh. Artinya kalau pendidikan dipikirkan, kan orang bisa mencari kerja yang lebih baik, skillnya dinaikkan, gajinya jadi naik, seperti itu. Jadi ini bisa jadi tekanan. Kemudian yang sektor informalnya juga cukup tinggi gitu. Jadi memang berat gitu ya. Coba kita lihat lagi. Next. Nah, Bapak Ibu, dari usaha yang ada di Indonesia 54, hampir 55 juta itu usahanya mikro. Yang kecil 600, yang usaha menengah 44.000. Usaha besarnya itu hanya berapa? Kecil. 2.000 sekian ya. Jadi usaha besarnya. Usaha besar itu kecil, usaha menengah besar itu hanya nggak banyak gitu. Jadi yang lainnya kecil, mikro. Ya, oke. Dan semua orang banyak bekerja yang di mikro. Oke, lanjutkan. Nah, dampak yang terjadi bila tidak segera diatasi maka akan menurunnya terus-menerus daya beli, kemiskinan terus meningkat, industri bangkrut, PHK meningkat, sektor informal meningkat, alih kerja, produsen menjadi pedagang, terus terjebak pada middle income trap. Middle income trap itu kita udah nggak bisa naik lagi. Jadi kelasnya bangsa kita ya udah di menengah aja gitu, nggak bisa naik ke kelas jadi negara maju, nggak bisa. Oke, lanjutkan. Nah, terakhir langkah strategis peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah yang pertama, kesejahteraan dapat tercapai bila pemerintah fokus dalam pengembangan ekonomi. Karena sekarang kita nggak pernah tahu 2020, 2030 mau jadi negara apa? Negara industri, negara pertanian juga ada. Makanya semuanya nggak jelas, gitu ya. Dalam pengembangan dan menjaga agar industri atau dunia usaha dapat terus tumbuh dan berkembang dengan membangun infrastruktur, konektivitas sesuai potensi daerah. Juga masalah kemudahan perizinan, harmonisasi peraturan pusat dan antar daerah. Next. Kemudian yang kedua itu peningkatan keahlian sesuai dengan lapangan usaha yang tumbuh di daerah. Jadi jangan semua pengen ke Jakarta. Sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi